Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdaah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita terakhir sampai dengan, masih ingat Pak Haji? Masya Allah, terima kasih Pak Haji. Terakhir kita membahas tentang masalah kewajiban menunaikan ibadah haji. Kalau nggak salah ada PR Pak Haji ya. PR-nya yang belum daftar haji segera daftar. Ya itu PR-nya. Ya sebab masa tunggunya ya lama, belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ya mudah-mudahan tentu tidak ada kata terlambat saat kita menjalankan kewajiban syariat agama. Ya mudah-mudahan bagi jamaah yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemampuan yang belum daftar haji untuk melaksanakan kewajiban salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, ya mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, lanjutan pembahasan kita ini dalam kitab sudah ada tandanya. Kita sudah masuk ke bab yang ke-199. Ya, jilid kedua di kitab Nuzhatul Muttaqin ala syarhi Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana bab 199 ini membahas mengenai tentang sunnatuz zuhri, bab tentang pelaksanaan salat sunnah rawatib yang menyertai salat zuhur, yang mana bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai tentang salat sunnah qabliyah subuh, yang mana dalam hadis disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita sempat untuk melaksanakan salat subuh, hendaklah laksanakan 2 rakaat qabliyah subuh yang pahalanya Allah catat itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Ya, salat subuh qabliyah 2 rakaat sebelum kita melaksanakan secara berjamaah, laksanakan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, pahalanya melebihi dunia dengan segala isinya. Ya, oleh karena itu maka mudah-mudahan jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja kecuali kita melaksanakannya. Maka harapannya semua yang hadir pada malam hari ini, jamaah Masjid Nur Islam, mudah-mudahan bisa mendawamkan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, jangan sampai lewat qabliyah subuh. Ya, nanti besok salat subuh, sebelum salat subuh qabliyah dulu 2 rakaat. Ya, nanti lusa sebelum salat subuh salat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, nanti besok-besok 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, sebelum kita salat subuh laksanakan dulu salat sunnah qabliyah 2 rakaat. Insyaallah setiap hari kita laksanakan,
itu mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita dawamkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai salat zuhur dalam satu informasi hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla zuhri wa raq'ataini ba'daha. Kami selalu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Salatnya salat zuhur. Senantiasa tidak pernah terlewatkan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, oleh karena itu maka berdasarkan hadis ini maka 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, qabliyah dan ba'diyah, ini merupakan sunnah yang sangat muakkadah, ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah zuhur dan salat sunnah ba'diyah zuhur, 2 rakaat 2 rakaat. Bahkan dalam hadis setelahnya diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyah zuhur, bukan cuma 2 rakaat. 4 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya. Ya, jadi melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat Nabi enggak pernah tinggal. 2 rakaat plus 2 rakaat, habis itu sholat zuhur, baru selesai zuhur melaksanakan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, maka gabungan dari hadis yang barusan tadi kita bacakan, ya hadis nomor 1113 dan 1114 menunjukkan bahwa kana yudawimu sallallahu alaihi wasallam ala 4 rakaatin qabla zuhri, yang termasuk ke dalam kategori sunnah muakkadah itu antaranya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, sunnah muakkadah. Walakinnal ma'ruf fi kutubil fiqhi, ya, lamma warada man taraka husnaini ahyanan wa la'allahu Aisyah tarwi huna ma ra'athu min fi'lihi asna'a nawabtiha fi manziliha. Ya, begitu yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ada hadis yang juga disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ala syarhi Riyadhis Shalihin. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an summa yakhruju fa yusalli bin nas. Ya, masih riwayat Ibunda Aisyah, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruj fa yusalli bin nas. Setelah itu beliau keluar dari rumah, baru kemudian melaksanakan salat berjamaah di masjid. Summa yadkhul fa yusalli rak'ataini. Habis salat itu selesai dilaksanakan secara berjamaah, beliau masuk lagi ke rumah untuk melaksanakan salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasi maghrib. Begitu juga pada saat beliau melaksanakan salat maghrib. Summa yadkhul baiti fa yusalli rak'ataini. Habis beliau melaksanakan salat berjamaah maghrib, beliau masuk ke dalam rumah kemudian melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wa yusalli bin nasi al-isya wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'ataini. Begitu juga setelah beliau melaksanakan salat isya berjamaah di masjid, beliau masuk ke dalam rumah salat ba'diyah isya 2 rakaat.
hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, maka berdasarkan informasi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengiringi salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah. Ya, di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Pelaksanaannya dilakukan di rumah beliau, ya, dan pelaksanaan sholat fardunya beliau laksanakan di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, makanya kata para ulama, sunnah hukumnya melaksanakan sholat sunnah di rumah masing-masing. Ya, masih ingat Pak Haji ya, informasi kesunahan. Yang namanya sholat sunnah itu dianjurkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi kalau sholat fardu itu dianjurkan dilaksanakan di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, oleh karena itu maka kalau itu bisa kita lakukan, silahkan kita lakukan. Ya, silahkan. Ya, kalau kita pengen melaksanakan sholat qobliyah, kalau memang mungkin di rumah, silakan di rumah. Kalau kita ingin melaksanakan sholat ba'liyah, kalau memungkinkan di rumah, silahkan lakukan di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya melaksanakan sholat sunnah itu dianjurkan di rumah. Kenapa demikian? Ya, agar lebih terjaga ya hal yang terkait dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab khawatir kalau yang sunnah-sunnah ini kebanyakan kita laksanakan di tempat terbuka, ya nanti ada manusia yang memuji, khawatir nanti setan menyusup, ya sehingga kita merasa amal ibadahnya sudah banyak, dipuji-puji, ya rajin ibadah, banyak melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Berbeda kalau itu kita laksanakan di rumah masing-masing. Yang tahu paling cuman bini sama anak kita, yang lainnya nggak tahu. Yang lainnya disangkanya kita lagi nonton TV, yang lainnya disangkanya kita lagi ngopi, yang lainnya disangkanya kita lagi istirahat, padahal lagi beneran nonton kopi, nonton TV sama ngopi. Ya, tapi kalau kita laksanakan sholat sunnah di rumah, sholat tahajudnya di rumah, sholat duhanya di rumah, sholat qobliyah ba'diyahnya di rumah, ya orang nggak ada yang tahu. Ya disangkanya amal ibadah kita sedikit. Ya, tapi Masya Allah luar biasa, hanya Allah yang tahu, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah hambanya, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah, pahala kita banyak tanpa disusupi dengan penyakit sum'ah dan ria, sehingga lebih selamat dan insya Allah akan maksimal pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi melaksanakan sholat sunnah dianjurkan dilaksanakan di rumah. Ya, selain juga berfungsi untuk memberikan qudwah hasanah buat keluarga kita. Ya, jangan sampai kita kelihatan alim cuman di masjid saja. Ya, di masjid Masya Allah kelihatannya alim, kelihatannya rajin. Ya, tapi giliran di rumah, ya mungkin ya ini yang hilang dari suri tauladan yang kita berikan buat anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ya, sehingga terkadang ya perintah kita kepada mereka tidak dipatuhi. Ya mungkin salah satu di antaranya kurangnya qudwah hasanah yang kita berikan kepada mereka. Yang Rasulullah berikan qudwah hasanah kepada istri dan keluarganya, yaitu begitu ketaatan yang beliau lakukan, sampai sholat-sholat sunnahnya tidak ada yang dilakukan di masjid, ya kecuali yang sifatnya syiar. Yang sifatnya syiar, sholat sunnah tarawih. Yang sifatnya syiar, sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sifatnya syiar, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang sifatnya syiar, ya baru Rasulullah laksanakan di tempat yang terbuka. Sisanya beliau lakukan di rumah masing-masing. Sholat tahajud termasuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya jamaah sekalian,
dengan catatan hal itu jika memungkinkan untuk dilakukan. Ya, kalau tidak memungkinkan dilakukan di rumah, ya silakan kita lakukan di masjid di mana kita memungkinkan untuk melakukan. Ya, jangan sampai nanti melaksanakan ba'diyah maghrib di rumah. Ya, sementara habis maghrib ada pengajian. Nah, kalau kita ke rumah dulu ba'diyah, nggak balik lagi ke masjid. Ya, nanti akan kosong majelis-majelis ta'lim. Ya, apalagi kalau rumah kita jauh dari masjid. Ya, pengen melaksanakan qobliyah maghrib di rumah. Ya, habis azan kita masih di rumah, habis itu kita qobliyah maghrib. Ya, habis qobliyah maghrib kita pengen ke masjid udah qomat. Waktunya panjang, lama jarak tempuhnya sehingga sholat berjamaah kita menjadi terlambat gara-gara kita mengupayakan sholat sunnah qobliyah di masjid. Ya, jangan lupa, kenapa Rasulullah sholatnya di rumah? Karena rumah beliau adanya di samping masjid. Ya, jadi Rasulullah mau qobliyah di rumah, ya qomat udah bisa nyampe di masjid. Ya, apalagi beliau selalu menjadi imam. Ya, nggak ada yang jadi imam kalau Rasulullah belum datang ke masjid. Ya, maka ini pun menjadi perhatian di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi bagi siapa yang bisa melakukannya silakan lakukan, tapi kalau tidak memungkinkan silakan lakukan di masjid, insya Allah tetap berpahala. Seperti nanti pada saat kita ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah isya, habis azan isya, ya jangan kita pulang ke rumah. Ngapain pulang? Pengen sholat sunnah qobliyah isya. Ya, karena apa? Karena kalau sudah pulang nggak balik lagi biasanya. Ya silakan, karena kita sudah ada di masjid, dengerin azan di masjid, habis azan kita qobliyah isya di masjid. Ya, habis itu sholat isya berjamaah. Nanti ba'diyahnya silahkan, kalau kita pengen kerjakan di rumah silahkan kerjakan di rumah. Tapi kalau khawatir nanti di rumah nggak jadi sholat, ya karena di rumah kita ada anak kecil, di rumah kita masih ada balita, di rumah kita ada cucu, ada saudara lagi pada bertamu, khawatir kita pulang malah nggak jadi sholat sunnah ba'diyah isya, maka tidak mengapa kita laksanakan sholat sunnah ba'diyah isya di masjid. Insya Allah masih tetap berpahala. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu hadis-hadis dan informasi yang disampaikan oleh para periwayat hadis, di antaranya adalah Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Ya, bahkan ada satu tawaran yang menarik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang salat sunnah qabliyah zuhur dan salat sunnah ba'diyah zuhur. Ya, Bapak Ibu sekalian, kata baginda Nabi, kalau kita mampu menjaga sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur, kata baginda Nabi, man hafaza ala arba' raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha. Kalau Bapak Ibu sanggup melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ya jadi 8. Ya, 2 rakaat tambah 2 rakaat, habis itu sholat zuhur 4 rakaat, habis itu ba'diyah zuhur 2 rakaat tambah 2 rakaat. Jadi sunnahnya 8 rakaat, sholat zuhurnya 4 rakaat, jadi 12 rakaat. Ini kata Rasulullah, kalau Bapak Ibu sanggup menjaga itu semua setiap hari, haramallahu 'alan nar. Rasulullah pastikan Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam siksa api neraka. Ya, insya Allah. Ya, kalau Bapak sanggup qobliyah zuhur 4 rakaat nggak pernah ditinggal. Ya, ba'diyah zuhur 4 rakaat nggak pernah ditinggal. 4 tambah 4 22. Ya, maka insya Allah tidak akan pernah dijebloskan ke dalam siksa api neraka. Hadisnya hasanun sahih, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Abu Dawud. Ya,
Sehingga para ulama menegaskan bahwa anna man hafaza ala hadhihi salawati yamutu hina yamutu alal islam hadhihi bisyarah annahu la yakhludu fin nari kal kafir wa inna ma yu'adzabu fiha bi qadri ma'asihi thumma yakhruj ilal jannah in lam yakun qad ghafarallahu lahu. Ya, maka mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari busyrayat, kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat umatnya sebagai upaya untuk menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Salah satu di antara yang bisa kita lakukan menjaga salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Secara umum 2 rakaat saja sudah berpahala, tapi kalau kita mau tambah jadi 4 rakaat qabliyahnya, ba'diyahnya kita tambah jadi 4 rakaat ba'diyahnya, insyaallah kalaulah kita wafat, kalaulah kita mati di hari itu, di pekan itu, di bulan itu, di tahun itu, di mana kita mendawamkan qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, insyaallah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak masuk neraka, masuk mana, Pak? Ya insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, di antara salah satu keutamaan salat sunnah qabliyah zuhur, Rasulullah pernah satu hari beliau melaksanakan salat kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsi qabla zuhri. Matahari sudah berada di atas, ya lewat sedikit berarti waktu zuhur sudah masuk. Rasulullah melaksanakan salat sunnah 4 rakaat, ya 2 rakaat 2 rakaat sebelum beliau melaksanakan salat zuhur. Lalu kemudian beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ini jam-jam segini kata Rasulullah, pintu-pintu langit sedang terbuka. Ya, ini kata Rasulullah, ya jam-jam segini, jam-jam sebelum melaksanakan sholat zuhur, pada saat waktunya sudah masuk, pintu-pintu langit sedang terbuka. Fa ahabbu ayas adali fiha amalun salih. Aku berharap pada saat pintu langit terbuka, yang terangkat itu adalah amal-amal soleh yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Hadisnya hadis hasan. Ya ibadallah, tentu makna pintu langit terbuka bukan berarti kemudian kita dengok ke atas langit itu ada robek di atas langit, bukan. Ya bukan berarti kelihatan itu pintu-pintu langit yang sedang terbuka. Ya ini kata para ulama, maksud pintu langit terbuka yuftahu bihi abwabus sama, maksudnya adalah kinayah an su'udil amali shalih minal ardi ilallah. Ya itu diangkat laporan harian amal ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi setiap hari itu kan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, dia catat seluruh amal. Amal-amal itu bukan cuma sekadar dicatat, tapi juga disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada setoran harian, ada setoran mingguan, ada setoran bulanan, ada setoran tahunan. Ya, yang hariannya itu diangkat pada saat waktu zuhur sudah masuk sebelum melaksanakan sholat zuhur. Dan pada saat itu Rasulullah ingin saat amal ibadahnya diangkat kepada Allah, beliau melaksanakan sholat sunnah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau mengajarkan kepada kita umatnya untuk kita melaksanakan sesuai dengan sunnahnya, agar amal ibadah kita pun terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedang melakukan ketaatan-ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ini maksud dari hadis terbukanya pintu-pintu langit. Maksudnya adalah kinayah,
tentang diangkatnya amal kebaikan seorang hamba dari bumi menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhri sallahunna ba'daha. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah saking beliau punya perhatiannya untuk senantiasa melakukan sholat sunnah qabliyah zuhur, kalaulah beliau tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur, nggak sempat, shallahunna ba'daha, beliau melaksanakan sholat setelah zuhur. Ya, perhatikan redaksi hadisnya. Ya, tadi dari awal kita sudah menyampaikan yang namanya sholat zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah dilakukan sebelum zuhur, ba'diyah dilakukan setelah zuhur. Ya, ini hanya cuma sekedar istilah, qabliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Rasulullah saking perhatiannya, kan tadi disebutkan tidak pernah Rasulullah meninggalkan qabliyah zuhur, selalu dikerjakan. Pokoknya sebelum zuhur qabliyah, sebelum zuhur qabliyah, sebelum zuhur qabliyah, selalu. Satu waktu sampai-sampai saat Rasulullah tidak sempat melaksanakan sholat qabliyah zuhur, beliau melakukannya setelah beliau melaksanakan sholat zuhur. Pertanyaannya, yang beliau lakukan itu qabliyah atau ba'diyah? Ya, di sini para ulama menganalisa. Ya, di sini para ulama menganalisa. Kalau yang Rasulullah lakukan ba'diyah, ya itu mah biasa aja. Karena setiap zuhur pun Rasulullah selalu melaksanakan sholat ba'diyah. Ya, tapi dalam hal hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa ya Rasulullah melaksanakan sholat qabliyah zuhur, tapi karena tidak sempat waktunya sehingga beliau melaksanakannya setelah zuhur dengan cara mengqadha waktu sholat di luar dari waktunya. Ya, sehingga masih ingat informasi yang pernah kita sampaikan, dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan mengqadha sholat sunnah yang belum sempat kita kerjakan. Salah satunya adalah qadhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur, tapi dilaksanakannya setelah sholat zuhur. Ya, harusnya sebelum zuhur, tapi karena nggak sempat, tetap Rasulullah masih ngotot tanda kutip untuk tetap melaksanakannya walaupun waktunya sudah habis. Namanya sholat qadhaan. Ya, sholat qadha itu sholat di luar waktu. Sebagaimana kalau kita subuh kesiangan, belum sholat subuh bangun jam 7 pagi, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus tetap melaksanakan sholat subuh walaupun waktunya sudah habis, karena waktu subuh itu sampai terbitnya matahari. Ya, tapi karena kita belum sholat subuh, waktunya walaupun sudah habis tetap sholat subuhnya harus dilaksanakan. Namanya sholat qadha subuh. Waktunya udah habis, karena kita belum sholat subuh dilaksanakan dan hukumnya wajib karena sholat subuhnya wajib. Mengqadha sholat subuh wajib karena sholat subuhnya wajib. Maka pada saat sholatnya sunnah juga mengqadha sholat sunnah yang belum sempat kita kerjakan. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan kita mengqadha sholat sunnah. Ya, jamaah sekalian, mungkin tadi ada di antara kita yang sholat asar belum qabliyah asar. Ada nggak Pak? Tadi asar nggak sempat qabliyah.
boleh kita kodok sekarang. Namanya sholat sunnah qobliyah asar dikodok. Waktunya udah habis, tapi biar nggak ketinggalan pahala, sholatnya kita kodok. Mungkin subuh kemarin ada di antara kita yang belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ada Pak ya? Ya, maka silakan, boleh qobliyah subuh yang kemarin itu kita kodok. Ya, waktunya kan udah habis, emang udah habis, namanya juga dikodok. Tapi biar nggak ketinggalan pahalanya, silakan boleh dilakukan dengan cara mengkodok. Termasuk qobliyah zuhur. Ya, yang tadi hari ini sholat zuhur belum qobliyah atau mungkin belum ba'diyah, boleh kita mengkodoknya saat ini. Waktunya sudah habis, tapi kesunahannya tetap berlaku. Sebagaimana hadis yang barusan tadi kita sampaikan, Rasulullah pernah mengkodok qobliyah zuhur yang harusnya dilakukan sebelum zuhur, tapi dilakukan setelah zuhur. Hadisnya dari Ibunda Aisyah, hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, dalam penjelasan para ulama saya bacakan, fa in akharta anha taduru kunta fi ma baqiya minal waqti ada au ba'dahu qada. Ya, kalau kita sempat kerjakan di waktunya, silahkan lakukan di waktunya. Sebelum sholat zuhur silahkan qobliyah, sebelum sholat zuhur silahkan qobliyah. Tapi kalau nggak sempat, ya silahkan sholat zuhur dulu. Nanti selesai sholat zuhur silahkan kita sholat sunnah qobliyah zuhur dengan cara diqodok. Yang sering terjadi, mungkin saat kita datang ke masjid ternyata masjidnya udah qomat. Ya, sering nih Pak ya. Ya, Bapak biasanya dawamkan kalau datangnya lagi azan, dengerin azan, habis azan sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur sambil nungguin qomat. Habis qomat kita sholat zuhur, habis sholat zuhur kita ba'diyah zuhur. Tapi terkadang kita datang ke masjid ternyata masjidnya udah qomat. Apa yang kita lakukan? Tentu tidak boleh kita laksanakan qobliyah zuhur, karena kalau orang sudah qomat sholat berjamaah, semuanya harus melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Tidak boleh ada yang melakukan sholat sunnah. Ya, karena kita datangnya sudah qomat, berarti kita belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka kesempatan itu masih bisa kita upayakan pada saat kita selesai melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, silahkan sebelum kita ba'diyah zuhur, silahkan lakukan sholat sunnah qobliyah zuhur dengan cara mengqadha. Dan itu diperbolehkan dalam fikih. Hadisnya tadi kita sampaikan, dan tentunya ini berdasarkan penjelasan para ulama yang terangkum di dalam kitab yang pada malam hari ini sedang kita bahas, kitab Nuzhatul Muttaqin ala Syarhi Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, khawatir ada yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan, yang mau didiskusikan terkait dengan apa yang barusan disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang ada yang mau didiskusikan. Silakan Pak Haji. Jeda waktu antara sholat zuhur dengan sholat sunnah ba'da zuhur yang akan kita lakukan di rumah itu ada batas waktunya nggak Ustaz? Mama bisa dilaksanakan sampai menjelang asar atau bagaimana? Atau sesegera mungkin kita pulang sampai rumah segera kita melaksanakan sholat ba'da zuhur. Sebenarnya juga ya batas sholat isya, batas sholat maghrib, atau kalau itu memungkinkan. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh para jamaah kita. Jadi prinsip qobliyah dan ba'diyah itu prinsipnya adalah mengiringi sholat fardu. Ya, pokoknya selama zuhur
yang fardu belum dilaksanakan, maka boleh sebelum itu kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Nanti kalau sholat zuhurnya sudah dilaksanakan, boleh setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ya, adapun waktunya tidak mesti fauran. Fauran itu tidak mesti harus ngintilin, ngikutin, nempel. Jadi habis sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sholat sunnah. Ya, masih bisa disela, dijeda dengan zikir. Ya, disela, dijeda dengan doa, disela, dijeda dengan baca Quran, disela, dijeda ya dengan ritual ibadah lain. Nanti setelah itu baru kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, dan sholat ba'diyah lainnya. Jadi tidak mesti harus fauran, harus nempel dengan sholat fardunya. Ya, sebagaimana misalnya yang sering terjadi, habis sholat zuhur ada kultum. Ya, maka tidak harus assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kemudian ada yang kultum, kemudian kita sholat sunnah. Ya boleh kita dengerin dulu kultumnya, selesai kultum, baru kemudian kita sholat sunnah. Ya, kalau mungkin di masjid tersebut bukan kultum, ada taklim dari jam 12 siang sampai jam 1. Ya, boleh-boleh saja. Kalau kita ingin menghadiri taklim tersebut, menyimak kajiannya sampai jam 1, selesai jam 1, selesai taklim, bubar taklimnya, setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur jam 1. Boleh jam setengah 2, boleh jam 2, yang penting ba'diyah, sholat zuhurnya sudah selesai, tidak mesti harus secara fauran, secara langsung. Ya, demikian jawaban dari apa yang dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, nanti setelah kita membahas mengenai tentang sholat zuhur, tentu sebagaimana juga yang pernah kita sampaikan di awal, ada sholat sunnah asar. Hanya saja sholat sunnah asar hanya ada qabliyah tanpa ada ba'diyah. Ya, ini kan sudah pernah kita sampaikan di awal pembahasan. Hanya saja dalam hadisnya ini diberikan informasi detail mengenai tentang masalah itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minati, rawahu Tirmizi, hadisun hasan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, dan tidak ada keterangan Rasulullah melaksanakan salat sunnah setelah asar. Ya, makanya di dalam fikih setelah asar itu tidak ada ba'diyah, hanya ada qabliyah. Ya, tidak ada ba'diyah, hanya ada qabliyah. Ya, jangan nanti saking rajinnya, saking semangatnya habis asar kita sholat sunnah. Ya, ini tidak bisa, karena memang beribadah itu harus ada dalil secara khusus yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seumur hidup beliau tidak pernah beliau melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar, maka tidak ada konsep melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar. Kalau kita pengen sholat sunnah, silakan sholat sunnah qabliyah asar. Ya, jumlahnya 4 rakaat. Kecuali kalau kita ingin mengqadha. Ya, ini lain hal. Bapak datang ke masjid, masjidnya udah qomat,
karena udah qomat kita wajib melaksanakan sholat asar bersama imam. Setelah sholat asar boleh-boleh saja bapak sholat sunnah setelah asar, tapi sholatnya bukan sholat ba'diyah asar, namanya sholat sunnah qobliyah asar yang dikodok karena tadi belum sempat. Itu boleh ya, hanya saja tentu himbauannya sebaiknya jangan dilakukan di tempat terbuka ya, khawatir nanti kalau ada jamaah yang nggak tahu, yang nggak paham, dia ngelihat ya ini jamaah Masjid Nur Islam ini aliran apa ini ya, habis asar sholat sunnah ba'diyah ya, nanti akan menjadi salah persepsi, padahal kita tidak sedang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, karena memang tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Yang sedang kita laksanakan adalah sholat sunnah qobliyah asar yang sedang diqadha ya, sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh juga demikian. Sholat sunnah qobliyah subuh sunnah muakkadah, besar pahalanya. Tapi kalau kita datang ke masjid ternyata masjidnya udah qomat, kan tidak bisa kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Yang harus kita lakukan adalah sholat berjamaah bersama imam. Nah, lantaran kita belum melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka boleh nanti habis subuh bapak ibu melaksanakan sholat sunnah ya, tapi bukan sholat sunnah ba'diyah subuh, karena subuh tidak ada ba'diyahnya. Yang sedang kita laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh yang diqadha setelah subuh ya. Lagi-lagi laksanakannya di tempat yang jangan terbuka, jangan terlihat orang. Khawatir ada sebagian masyarakat kita yang tidak paham sehingga ini menimbulkan fitnah ya. Jadi dalam agama kita, beragama itu harus arif dan bijaksana. Masyarakat kita itu tidak semuanya tahu tentang detail agama ya, bukan berarti yang kita laksanakan itu keliru. Terkadang yang benar kalau salah tempat ini bisa menyebabkan salah persepsi ya. Jamaah sekalian Allah ya, kemarin itu jamaah mungkin bisa mengamati ya, kalau di Masjidil Haram itu sholat subuh itu azannya 2 kali ya. Perhatian Pak ya, mungkin Pak Haji bisa cerita ya, Bapak Ibu yang pernah umroh bisa cerita, di Masjidil Haram yang namanya azan subuh 2 kali ya. Kalau subuhnya disunter jam 4:30 ya, berarti azan subuh beneran 4:30 sama azan jam 4 subuh menjelang subuh yang itu bukan waktu subuh. Jadi azannya jam 4 sama azan 4:30 ya. Di Masjidil Haram itu biasa azan 2 kali ya, dan itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, keterangan informasi itu ada. Sunnah sholat subuh azannya 2 kali ya, tapi bukan berarti kemudian langsung kita terapkan di sunter ya. Masjid Nur Islam ya, ntar malam jam 4 azan subuh ya, nanti waktu subuh azan lagi ya. Karena apa? Karena sebagian masyarakat kita ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, ada yang belum tersosialisasi ya. Khawatir nanti kalau itu dilakukan ya akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dari prediksi. Maka yang demikian tentu harus kita komunikasikan dengan baik. Jangan sampai sesuatu yang benar akan dianggap keliru hanya gara-gara belum tersosialisasi dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai tentang sholat sunnah asar ya. Ibadallah, ada satu informasi yang juga perlu kita sampaikan. Anal afdal fi sholati sunnatil asri al faslu bitaslimaini baina kulli raka'ataini. Sunnahnya dianjurkan sholat sunnah qabliyah itu 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam
Ya, kalau Bapak pengen sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, itu 4 rakaatnya 2 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Seperti biasa kita melaksanakan sholat tarawih. Begitu juga bagi kita yang ingin melaksanakan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Akan tetapi kata para ulama, ya juzu salatuhunna bitaslimin wahidin. Boleh-boleh saja kalau Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat dengan cara 1 kali salam. Boleh melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ya, ini boleh. Meskipun sunnahnya dilaksanakan dengan cara 2 kali salam. Ya juzu salatuhunna bitaslimin wahid. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Wa kadza sunnatu zuhur qabliyah wa ba'diyah. Begitu juga sholat sunnah qabliyah zuhur yang 4 rakaat ataupun ba'diyah zuhur yang 4 rakaat. Silakan yang mau 1 kali salam diperbolehkan. Ya, tapi kalau kita ingin menjalankan sunnah baginda Nabi, lakukan 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kana yusalli qabla al-asri raka'ataini afadal hadis. Ya, ini hadis-hadis yang berkenaan dengan qabliyah asar itu sudah pernah kita sampaikan juga di awal pembahasan, dan setelah itu nanti ada informasi yang berkaitan dengan sunnatul maghrib ba'daha wa qablaha. Salat sunnah qabliyah maghrib sebelumnya dan setelahnya. Ya, jadi ada informasi di dalam hadis ini mengenai tentang kesunahan salat sunnah qabliyah maghrib. Ya, sebab ada sebagian dari masyarakat kita yang tidak mengakui adanya salat sunnah qabliyah maghrib. Ya, sampai-sampai ada masjid tertentu yang terkadang kalau habis azan maghrib dia langsung qomat. Pernah dapetin gak Pak Haji? Ya, ada di beberapa masjid. Ya, satu saat mungkin Bapak pergi ke daerah Rawamangun, yaitu ada satu masjid, saya tidak sebutkan nama masjidnya, yaitu masjid di sana. Ya, kalau habis azan maghrib dia langsung qomat. Ya, dengan asumsi tidak ada sholat sunnah qabliyah maghrib. Ya, maka di dalam kitab fikih itu dijelaskan salah satu landasan adanya sholat sunnah qabliyah maghrib ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sallu qablal maghrib. Ya, Nabi sendiri yang perintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Sallu qablal maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya sholat sunnah qabliyah maghrib. Summa qala fisaniyah, hanya saja Rasulullah menambahkan perintahnya itu dengan kalimat liman sya'a, bagi yang mau aja, bagi yang mau aja, bagi yang pengen aja, bagi yang sempet aja. Ya, artinya perintah Nabi ini satu perintah yang tidak ditekankan. Makanya sunnahnya tidak masuk ke dalam kategori sunnah muakkadah. Ya, sunnahnya bagi siapa saja yang ingin silahkan laksanakan salat sunnah qabliyah maghrib. Laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya indal maghrib. Bahkan menurut pengakuan Anas bin Malik, ini sahabat Rasulullah, kata Anas bin Malik, aku banyak menyaksikan para sahabat Rasulullah kalau sudah berkumandang azan maghrib beliau bergegas untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, berarti sholat sunnahnya sholat sunnah qabliyah maghrib. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Masih kesaksian Anas bin Malik sahabat Rasulullah,
Kami dulu biasa di zaman Nabi, kalau sudah datang maghrib, setelah matahari terbenam, kami melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, berarti sholat sunnah qabliyah maghrib, karena maghribnya belum dilaksanakan, mataharinya sudah terbenam. Itu biasa dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha. Kemudian ditanya, Anas ditanya sama para sahabatnya, apakah Rasulullah juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat-sahabatnya? Qala, kemudian mereka, ya, Anas bin Malik berkata, kana yarana nusalliha walam ya'mur walam yanhana. Ya, saat itu terjadi Rasulullah emang enggak sholat, tapi beliau melihat kami sholat. Beliau tidak nyuruh kami sholat, beliau juga tidak melarang kami sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi pada sahabat saat melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib, saat itu Nabi tidak perintahkan, di saat yang sama Nabi juga tidak melarang. Ya, maka berdasarkan hadis ini, sholat sunnah qabliyah maghrib masuk ke dalam kategori sholat sunnah takririyah. Ya, sholat sunnah takririyah itu sholat sunnah yang Nabi ngelihat tapi nggak diperintahin, tapi juga nggak dilarang. Ya, kalau tidak dilarang berarti boleh. Sebab kalau nggak boleh pasti Rasulullah larang. Sebab Rasulullah adalah Nabi yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, adapun Nabi tidak perintahkan secara khusus, ini menunjukkan bahwa sholat sunnahnya bukan sholat sunnah muakkadah. Maka ya, hadisnya cukup banyak, cuman karena waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan cukup bagi kita untuk mendapatkan informasi mengenai tentang sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, dan tentunya bukan hanya sebatas teori. Ya, kalau teori mah insya Allah mayoritas kita sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu yang namanya sholat fardu ada qabliyah, ada ba'diyah, kecuali sholat subuh yang tidak ada ba'diyah dan sholat asar yang tidak ada ba'diyah. Tapi yang lebih penting tentu berupaya agar hari-hari kita senantiasa diisi untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah, untuk menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi suara yang kurang nyaman. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.